Mobil hatchback dengan storage yang banyak, ini dia Toyota Yaris generasi pertama. Yaris generasi pertama ini dikenal dengan julukan Yaris Bapau karena modelnya dia yang membulat. Mobil ini menjadi incaran anak muda pada zamannya sampai anak muda zaman sekarang karena dia ini irit, kecil, lincah, lega, responsif. Jadi ini benar-benar kebutuhan anak muda banget. Nah, mobil yang diproduksi dari tahun 2006 sampai 2013 ini bersaing langsung dengan Honda Jazz dan juga Suzuki Swift. Setelah Yaris Bapau, berikutnya lahirlah Yaris yang dapat julukan Yaris Lele. Setelah Yaris Lele, lahir Yaris generasi ketiga yang sampai sekarang masih ada dengan sebutan Yaris Joker. Tapi selain Yaris Joker, ada juga Yaris Cross dan juga GR Yaris yang platformnya berbeda. Nah, untuk Yaris Bapau ini terbagi dalam beberapa tipe. Ada tipe J, terus tipe E yang ini, lanjut tipe S Limited, S TRD Sportivo. Nah, tapi kalau untuk yang tipe J, dia baru keluar di tahun 2008. Nah, yang ada di samping kita ini adalah Yaris tipe E Automatic. Kita mulai bahas dari eksteriornya dulu kali ya. Kalau untuk bentuk eksteriornya sendiri, dia ini berbeda dengan kompetitornya Honda Jazz dan Suzuki Swift. Dia ini bentuknya membulat. Jadi di tiap sudutnya itu bulat semuanya. That's why dia dapat julukan Yaris Bapau. Wajar banget ya, karena emang bulat-bulat. Nah, facelift ini perubahannya ada pada desain bumper dan juga grillnya. Kalau yang pertama, dia grillnya agak sedikit lebih gede. Terus berikutnya dia udah mulai agak mengecil di grillnya. Ini facelift yang pertama. Dan facelift yang berikutnya, dia model grillnya agak bersudut nih di bagian sininya. Sekarang kita pindah ke bagian samping. Kalau untuk di bagian samping, overall semua tipe sama aja ya. Jadi sama-sama ada lampu sen di bagian spion, terus ada sen juga di bagian bodi, ada emblem VVTi. Cuma paling yang ngebedain adalah di bagian body kitnya. Ini kalau tipe E ada side skirtnya, terus kalau tipe J itu yang polosan. Dia yang base mode-nya, base mode dari Toyota Yaris. Nah, kalau untuk velgnya ini dia palang 8 ring 15 depan belakang. Sekarang kita lanjut ke bagian belakang. Di bagian belakang tipe E ini dia ada defoggernya dan juga ada spoilernya, ada wiper segala. Nah, untuk buka bagasi tinggal pencet tombol ini aja, tombol kuncinya. Nah, harusnya dia ada emblem Yaris dan emblem tipenya, tipe E. Tapi ini kebetulan dicopot sama pemiliknya supaya kelihatan lebih clean. Nah, perbedaannya antara Yaris yang produksi pertama kali keluar, facelift pertama dan facelift kedua itu ada di bagian top lampnya. Di bagian lampunya ini, kalau yang generasi pertama itu adalah warna merah perpaduan sama warna putih agak-agak pink dikit gitu. Itu yang pertama. Dan selanjutnya yang facelift pertama, dia warnanya merah, kuning, putih. Jadi 3 warna. Dan yang facelift kedua, dia ini model lampunya di dalamnya ini jadi bulat. Jadi ada 3 model lampu. Ya, ini dia bagasi dari Yaris generasi pertama. Kalau untuk pada tahunnya biasanya bagasi-bagasi gini emang dipakai buat nongkrong sama anak-anak muda biasanya ya. Kayak contoh di Senayan lah. Biasanya mereka tuh nongkrong duduk-duduk sambil duduk di bagasi, temennya lagi duduk di trotoar. Nah, tapi selain buat nongkrong juga, bagasinya ini udah pasti buat barang. Nah, ini lumayan gede, jadi dia bisa muat koper dan beberapa tas juga lah gitu. Nih, kayak gini modelannya. Dan di bagian bawahnya juga dia masih ada tempat lagi buat ban serep dan juga buat toolkit.
Ini torque kit masih Plaza Toyota, masih lengkap banget nih. Nah, terus juga kalau misalkan bagasinya masih kurang, ini masih bisa dilipat. Nih tinggal tarik ini aja, ini bisa langsung lipat. Kayak gitu. Kita lanjut ke bagian mesinnya. Ini mesinnya ini VVTi dengan kode 1NZFE. Dia 1500 cc dengan pilihan transmisi otomatis dan manual. Dan mesinnya ini dia sama dengan Toyota Vios. Karena Vios dan Yaris ini memang satu platform. Nah, kalau untuk sistem pengeremannya, dia ABS, EBD, dan brake assist. Cuman kalau di tipe J, sistem pengereman tersebut dia nggak ada. Kita lanjut ke bagian interiornya. Yang paling mencolok di dalam interiornya ini adalah posisi speedometernya yang ada di tengah. Ini menjadi kontroversi pada zamannya karena posisinya ini nggak umum, ada di tengah. Tapi banyak yang suka, banyak juga yang nggak suka. Tapi sebenarnya kalau misalkan untuk visibilitas ke speedometer, ini lebih gampang ya, karena kalau misalkan posisi speedometer ada di depan setir pada umumnya, ini dia agak sedikit kehalangan sama setir. Cuma kalau posisinya ini ada di tengah, dia ngelihatnya tuh jadi lebih gampang. Nah, kalau di speedometernya ini, dia termasuk canggih di tahunnya ya, karena dia sudah ada MID-nya. Jadi kayak petunjuk bensinnya ini digital, odometer digital, terus juga jam dan transmisinya pun juga digital. Tapi kalau untuk kecepatan dan RPM-nya dia masih analog, jadi dia perpaduan antara analog dan digital. Kalau ini tambahan aja ya, ini cuma parfum aja. Nah, untuk di bagian setirnya ini palang 3, udah ada airbag-nya. Cuma dia simple aja ya, polosan. Cuman kalau yang tipe S, dia udah ada steering switch kontrolnya. Dan untuk bahannya sendiri, ini bahannya dia karet ya, jadi dia kayak karet gini, dia nggak gampang ngelotok. Karena kalau misalkan dia pakai bahan yang kulit sintetis, dia malah lebih rawan ngelotok bahannya. Nah, terus juga untuk Yaris generasi pertama ini dia terkenal dengan radius putar yang bagus. Jadi radius putar ini cukup kecil. Jadi kalau misalkan kita mau putar balik, dia ini lebih lincah. Jadi kita cukup putar balik satu kali aja. Berbeda dengan Yaris Lele. Nah, dia itu radius putar agak cukup besar. Jadi kalau misalkan kayak putar balik gitu, dia harus 2 kali. Sedangkan kalau ini kali aja cukup. Nah, berikutnya nih, yang paling menonjol di Yaris generasi pertama ini. Jumlah lacinya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Jadi total laci termasuk cup holder ya, semuanya ini ada 18 storage. Jadi banyak banget storage-nya di sini. Ini bener-bener kita kalau mau nyimpen apaan aja tuh bisa gitu. Jadi mobil tuh nggak berantakan. Ini menjadi salah satu keunggulan Yaris generasi pertama ini. Lacinya banyak banget. Dan terus untuk desain si dashboardnya ini, dia persis dengan eksteriornya ya. Jadi dia nggak bersudut, dia membulat. Dan dia untuk visibilitasnya ini bagus. Dia tuh lega gitu, luas. Dan pilar A-nya ini nggak ngeganggu juga karena di sini dia punya kaca kecil. Lanjut kita bahas ke bagian head unitnya, karena head unitnya ini juga masih original. Jadi head unitnya ini simple aja. Dia ini cuma ada radio, terus juga ada CD, karena CD ini cukup beken pada tahunnya. Terus juga CD juga bisa CD MP3. Selain itu juga dia bisa aux. Nih, colokan auxnya di sini. Jadi kalau misalkan kita mau nyolok lagu dari handphone ataupun dari iPod yang beken juga pada zamannya, itu colok aja ke sini. Dan banyak juga orang yang memodifikasi head unitnya, dia ini harus ganti frame segini nih. Dari sini, sini. Ini jadi frame-nya diganti, baru bisa diganti head unitnya. Kayak gitu. Terus selanjutnya, untuk AC-nya dia AC-nya sederhana dan dia modelnya masih knob.
Terus di sini transmisinya kebetulan otomatis. Dia modelnya shift gate. Nah, untuk pada joknya ini, bahannya ini fabric ya, fabric warna hitam, persis kayak yang ada di pintu, yang ada di door frame ini. Cuman ini sama pemiliknya sengaja di cover pakai kulit supaya jok original ini masih awet. Jadi kalau misalkan ini dibuka, ini original masih ada. Dan ini kalau didudukin cukup nyaman ya. Jadi sandarannya ini enak. Cuman mungkin kalau di bagian bawahnya ini paha nggak terlalu tertopang banget. Cuma ini minor lah, nggak terlalu berasa. Nah, terus kalau untuk pengaturannya dia bisa naik turun, sama bisa reclining. Dan ini dia masih manual, jadi belum ada elektrikan. Lanjut ke bagian belakang. Di bagian belakang ini ya simple aja ya, layaknya mobil. Cuman kalau didudukin dia emang masih nyaman. Dia punya 2 headrest, jadi headrest ini nggak 3 ya, jadi cuma 2. Dan ini posisi nyetir gue tadi, ini untuk legroomnya masih lega, dan headroomnya pun juga lega. Jadi di sini lumayan lapang lah ya. Dan storage-nya ternyata total sama belakang ini 20, bukan 18. Jadi lebih banyak lagi. Oh ya, untuk di penumpang belakang ini dia bisa reclining ya. Jadi ada beberapa step. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, jadi ada beberapa step nih. Tuh. 2, 3, 4, 5. 5 step. Jadi bisa diatur kerebahannya. Nah, buat kalian yang mau pelihara Toyota Yaris generasi pertama ini, apa aja yang harus diperhatiin dan gimana perawatannya? Kali ini kita sedang berada di kantor pusat Auto 2000 di Sunter untuk mencari tahu bagaimana detail untuk perawatan Yaris generasi pertama. Baik, perkenalkan, nama saya Ali Rosadi. Saya sebagai supervisor di technical dan waranti di Auto 2000 Head Office Jakarta. Baik, ya saya ceritakan dulu awal bakpo ini ya. Yaris bakpo ini masuk di Indonesia itu mulai tahun 2006, di mana dia adalah pengganti daripada Toyota Starlet sebelumnya. Ya, di mana sebenarnya masih ada generasi 1, cuman yang generasi 1 itu masih belum masuk di di Indonesia, cuman baru masuk di generasi 2 yaitu di Yaris bakpo. Namun di Indonesia ini adalah masuk dalam generasi 1, di mana sampai dengan sekarang untuk spare part ya, untuk Yaris bakpo ini baik fast moving maupun slow moving itu masih tersedia baik di bengkel resmi maupun di part shop Toyota, masih relatif aman ya. Ya, betul. Yaris bakpo masuk ke Indonesia itu tahun 2006. Kalau dihitung sekarang udah lebih dari 10 tahun. Ya, di mana kerusakan di Toyota Yaris bakpo ini rata-rata ada di steering rack ya. Steering rack, di mana steering rack-nya itu adalah EPS. Di mana EPS itu sama sekali nggak ada pelumasan ya, nggak ada pelumasan. Sehingga biasanya itu akan bunyi di steering rack-nya. Ya. Akhir-akhir ini, khususnya di Auto 2000 itu sudah membuka yang namanya greasing revetting untuk EPS, khususnya EPS. Ya, nanti teman-teman ya itu bisa melakukan perawatan, khususnya yang belum bunyi-bunyi itu ke Auto 2000 terdekat agar bisa melakukan perbaikan greasing revetting untuk di steering rack-nya. Ya. Kalau mau beli baru itu kisaran 6 juta ya, kisaran 6 juta. Kalau OHA pun rata-rata untuk perbaikannya itu sekitar 1.200.000 ya untuk jasanya aja gitu. Baik. Toyota bakpo seperti halnya Toyota tipe sekarang ya. Rata-rata itu adalah perbaikan rutin maupun non rutin. Ya, yang perbaikan rutin apa? Yang perlu dilakukan penggantian seperti oli filter, ya, terus oli transmisi. Itu adalah part-part yang perlu dilakukan penggantian saat perawatan.
dan itu biasanya selalu berkala penggantiannya. Ya. Kalau untuk yang aus karena kerusakan, biasanya ada shock absorber yang bocor, itu yang menyebabkan bunyi-bunyi. Terus ada shock breaker belakang atau bearing ketika jalan itu bunyi bengung atau bergejing gitu ya. Itu rata-rata untuk mobil-mobil yang sudah berumur di atas 10 tahun, nanti kerusakannya ada di rata-rata di kaki-kaki atau di rodanya. Oke. Kalau shock absorber untuk yang depan itu harganya kisaran 800-an sampai 900 ya. Jasanya itu kalau penggantian satu roda, satu suspensi itu kisaran 450. Tapi kalau langsung ganti dua itu ada sekitar 900 ribuan untuk yang shock absorber depan. Kalau misalkan ganti kampas kopling, ya kapas kopling set itu untuk harga partnya itu sekitar 4 jutaan dengan jasa sekitar 1.250.000-an gitu. Itu rata-rata untuk kendaraan yang di atas 10 tahun udah mulai dilakukan perbaikan seperti itu. Kalau untuk oli ya sama dengan yang di luaran ya. Oli itu rata-rata kisaran yang 10W itu kisaran 120 per liter, tinggal ngalikan aja. Isinya adalah 3,5. Tapi kalau ganti sama oli filter itu kisaran 4 liter. Ya. Kalau oli filternya sih murah, sekitar harga 70 ribuan. Gitu. Kalau untuk tune up itu adalah meliputi pengecekan kaki-kaki, rem, terus juga di mesinnya. Itu kita namanya adalah perawatan servis berkala, di mana tiap kelipatan itu berbeda-beda jasanya ya. Di mana kalau jasa kelipatan 10.000 itu kisaran 540-an ya. Kalau untuk kelipatan 20 itu harganya lebih mahal lagi, di kisaran 650 sampai 700-an gitu. Untuk Yaris Pak Po ini dia menggunakan mesin 1NZFE ya, VVTi, di mana mesin ini adalah bisa dibilang mesin yang sangat bandel ya, dengan daya tahan yang cukup bagus baik di mesin maupun di transmisi ya. Ini cukup bandel sekali karena memang ada beberapa kendaraan juga memakai 1NZFE. Salah satunya adalah Vios itu, terus Limo yang sering digunakan untuk mobil rental ya. Untuk konsumsi bahan bakarnya sendiri, untuk Yaris Pak Po ini 1 liternya bisa menempuh 11 sampai 12 km untuk di kota-kota. Sedangkan untuk luar kota biasanya di tol itu bisa mencapai 15 km dengan pengendaraan stagnan atau standar, tidak ngegas-ngegas gitu ya. Gitu. Ya, jadi sebenarnya kalau mobil apabila melakukan perawatan secara rutin, dia akan performanya akan seperti mobil baru ya. Sehingga konsumsi untuk bahan bakarnya otomatis akan hampir menyamai dengan mobil baru. Tapi kalau teman-teman kalian tidak melakukan perawatan secara rutin, nanti akan timbul yang namanya mesin kempos gitu ya, terus kebocoran kompresi, ya. Sehingga konsumsi bahan bakarnya juga akan boros gitu. Ya, intinya di sini adalah lakukan perawatan rutin biar kendaraan tersebut dalam kondisi prima. Itu dia yang harus diperhatiin dari perawatan Yaris generasi pertama ini. Mobil ini harganya masih cukup stabil ya. Untuk produksian pertama yang tahun 2006 itu sekitar 70 jutaan, dan tahun akhir yang 2013 itu sekitar 130 jutaan. Itu kalau misalkan kita lihat di situs jual beli mobil bekas ya. Dan menurut gue sih ya, ini masih cocok buat jadi mobil pertama karena harganya terjangkau, terus irit, lincah, bertenaga, dan perawatannya juga masih terjangkau. Dan untuk pajaknya, pajak Toyota Yaris 2011 ini
itu pajaknya ada di kisaran harga 2 jutaan. Jadi pajak segitu masih terjangkau ya. Jadi gimana? Tertarik buat beli Yaris generasi pertama ini? Oke, sekian dulu video dari kita. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Thank you.